Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan review sedikit mengenai MG4 EV ya. MG4 EV ini merupakan mobil listrik dari MG dan ini bergaya crossover. Nah, ini kita lihat tampilan depan. Nah, kuncinya seperti ini ya. Oke, kita coba kunci. Nah, dia ini tadi karena peringatan kap depan tidak terkunci. Sen di bawah, kita coba lihat ya dalamnya. Di sini ada pendingin untuk baterai dan pendingin untuk generator, ada minyak rem, ada air wiper. Ini untuk motornya di sini. Aki 12 volt. Dia sudah ABS dan EBD juga ya. Untuk spring di situ. Nah, kemudian ini di depannya belum ada tempat penyimpanan ya. Oke, cuma kap depan sudah di sewarna bodi dan sudah ada perdam. Sini di depan dia ada sejenis model desain gitu. Ini untuk kamera depan. Jadi dia kamera 360. Di bawah ada sensor radar. Ada kisi-kisi untuk pendinginan baterai, kisi untuk pendinginan baterai. Di sini juga ada welcome light. Ini kita coba welcome lightnya ya. Kondisi terbuka. Oh maaf, ini karena kondisi siang dia tidak ada welcome light. Di sini ada lubang untuk towing. Kemudian ini dia pakai profil ban 215 50 ring 17. Dia pakai dop, di dalamnya itu ada velg ring 17. Dia sudah velg alloy juga. Di sini ada sandy spion. Ada kamera 360. Nah, dia akan otomatis lipat pada saat kita kunci. Sudah keyless ya. Oke, ini cukup kita kantongin aja kuncinya. Pada saat kita sudah masuk, nanti dia akan ke mode standby. Mode standby. Dia belum ready untuk jalan. Ini masih mode standby ya. Adaptive cruise-nya hidup. Kemudian kalau kita mau hidupkan, kita injak rem. Nah, namun karena ini pintunya masih terbuka, dia belum bisa untuk hidup ready. Nah, kalau kita tutup pintu ini ya, kita injak rem lagi agak dalam, baru dia sistemnya akan ready. Kemudian di sini menunya ada untuk adaptive cruise. Ini ada jaraknya, pengaturan jarak. Terus ada untuk ini untuk adaptive cruise-nya. Ini tandanya adaptive cruise-nya nyala ya. Dia nanti akan berfungsi kalau lagi kondisi jalan. Terus di sini ada MID untuk tampilan tekanan ban. Ada MID untuk kendaraan, dari start jaraknya berapa kilo, waktu berkendara berapa lama, kecepatan rata-rata, konsumsi daya selama dalam hitungan 100 km. Ini dayanya 18,3 kWh per 100 km ya. Selanjutnya ada total, ada dari terakhir kita ngecas berapa ininya, jarak yang sudah ditempuh. Nah, itu dia. Kemudian di sampingnya ada navigasi. Ini navigasinya sudah online. Kemudian ada tingkat kecerahan, paling cerah segini. Ada peringatan kecepatan maksimalnya di 240. Kemudian ada interval service, peringatan interval service kapan. Terus selanjutnya ada audio yang terhubung dan sensor tekanan ban tadi ya. Oke.
Nah, kemudian di bawah sini ada power dan regenerative braking. Ini dalam level 3 ya. Nah, nanti kita bisa setting untuk level regen brakingnya itu. Bisa di level 1 level low, level 2 medium, level 3 high, dan bisa juga adaptif. Nanti dia akan menyesuaikan dengan kondisi jalan. Nah, di sini untuk pengaturan setir, untuk pengaturan tadi di sini ya. Ini bisa untuk audio, bisa untuk MID. Bisa untuk MID. Kalau kita tekan ini tombol pilihan ini, dia akan ke audio. Kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP. Nah, atau kita ganti ke sini. Nah, ini untuk tombol telepon kalau sudah terhubung Bluetooth. Tombol bintang ini kita bisa pilih ya. Bisa pilih, contohnya sekarang pilihnya itu ke AC. Nah, sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti, dia bisa juga untuk ke mode sumber audio. Contohnya kita ganti ke mungkin ke yang lain. Ini audio Bluetooth atau radio seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri ada tombol voice command. Halo MG. Di sebelah kanan itu, di sebelah kiri itu ada tombol juga. Contohnya seperti ini untuk voice command ya. I'm here. I'm cool. Okay, temperature is raised to 18 degrees. Nah, ini ya. Atau ini untuk tombol adaptive cruise-nya. Dia harus kondisi terpasang seatbelt dan adaptive cruise-nya aktif. Terus di sini ada tombol bintang lagi, fungsinya ada 2 ya, ada 3 fungsi ya. Pertama itu ini untuk kamera 360. Kamera 360. Kemudian bisa untuk menu option. Nah, ini untuk kunci pintu. Seperti itu. Atau untuk stability control, untuk lane keeping assist, fog lamp belakang, kemudian matikan mobil, kemudian Bluetooth dan matikan layar, contohnya seperti itu. Nah, kita cari lagi ya, atau bisa untuk atur brightness-nya seperti apa, kemudian volumenya, volume sistem, lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga untuk Android Auto dan atau Apple CarPlay seperti itu. Nah, ini karena tidak ada yang terkoneksi. Atau tadi untuk kamera 360-nya. Seperti itu. Nah, untuk wiper di sini sebelah kanan ada wiper depan. Dia pengaturan kecepatan di sini. Terus untuk aktifkan seperti biasa ke atas. Ini ke atas ya. Atau untuk sekali dia ke bawah. Nah, terus di sebelah kiri untuk pengaturan lampu, dia lampunya sudah auto. Ini kondisi auto ya. Kalau kita tekan, nah ini dia mati. Dia ini lampu senja. Kemudian ini untuk lampu utama. Tuh, lampu jauh kita tekan ke bawah. Tuh, lampu jauhnya aktif. Kalau sekali atau dim, kita tarik lagi ke atas untuk matikan. Kemudian, nah setir juga bisa dia tilt teleskopik ya. Ini tilt teleskopik dan tilt. Jadi bisa mengatur posisi berkendara yang fleksibel. Untuk klakson. Nah, kemudian untuk menu head unit, kita ke home dulu. Dia bisa untuk ini tampilannya ada 2 jenis ya. Tampilan yang simple seperti ini atau tampilan yang banyak tadi. Ini untuk kondisi baterai sisa 50% untuk 210 kilo. Ini untuk pengaturan cut off ininya, chargernya. Terus konsumsi ininya, baterainya itu ini untuk chargernya tadi. Total konsumsi kalau berkendara dia 3 kWh. Terus regen braking dia yang tadi, yang level 1, level 2 dan level 3 tadi, ini tadi. Nah, jadi saat kita lepas
lepas gas, dia nanti akan melakukan pengereman. Nah, hasilnya lebih kurang 2 kWh. Jadi untuk menambah jarak tempuh. Kemudian di sini ada audio, lain sebagainya, bisa jux juga. Kemudian untuk AC pengaturannya lengkap ya, bisa untuk ke defogger depan, ke badan, ke kaki, mode eco, auto. Terus untuk kisi udaranya juga bisa auto ya, bisa dari luar, dari dalam, dari auto, atau putar di dalam aja. Ini untuk pengaturan mode AC-nya, apakah low, apakah otomatis, dan eco. Kemudian ini suhu paling rendah itu 18 derajat, paling tinggi itu dia di 29 derajat ya. Untuk kipas dia paling tinggi itu di level 8. Nah, dia sudah ada filter juga ya, jadi 2,5 filter. Terus kita ke home lagi. Nah, ini tampilan pertama. Tampilan selanjutnya juga ada untuk AC sama. Kemudian untuk telepon kalau udah terhubung. Untuk pengaturan kendaraan tadi yang ini ya. Jadi dia ada mode driving, ada snow, eco, normal, sport, dan custom. Energi recovery-nya yang tadi, terus ada mode hematnya. Nanti akan sedikit dibatasin tenaganya. Kemudian driving assist dia bisa di off kan. Nah, dia di sini akan muncul, akan nonaktif ya, seperti itu. Kalau kita aktifkan adaptive cruise, atau kalau off kita lihat dulu, dia speed limitnya bisa kita atur manual. Nah, ini kita atur speed limitnya misalnya di kecepatan 40 atau 50 km per jam. Ini di situ ya, 55 km per jam. Kemudian bisa juga menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Dia akan membaca nanti marka jalan. Lane keeping assist bisa nonaktif atau nonaktif. Ada cuma peringatan aja atau menjaga tetap di garis. Ada tingkat sensitivitas, ada tingkat peringatannya, terus ada getaran, kondisi lalu lintas. Terus untuk ini front collision warning, peringatan tabrakan depan ya, ada cuma peringatan aja atau sekaligus untuk rem secara otomatis. Ada tingkat sensitivitasnya seperti apa. Kemudian ini untuk peringatan belum siap untuk berkendara, misalnya kita belum mungkin belum pasang seatbelt atau kita tidak sadar di depan itu sudah jalan, tidak akan kasih peringatan. Kemudian untuk peringatan belakang ini kita bisa nonaktifkan atau tetap aktifkan. Pertama itu ada peringatan kalau kita buka pintu, di belakang itu ada kendaraan, dia nanti akan kasih peringatan. Kemudian ada peringatan blind spot. Blind spot itu nanti munculnya di kaca spion yang ini ya, kaca spion. Kemudian lane change assist untuk peringatan perpindahan jalur. Rear cross traffic alert kalau misalnya kita mau parkir mundur, tiba-tiba ada kendaraan dari sebelahnya atau dari belakang, nanti dia akan kasih peringatan. Ini untuk peringatan aja, ini sekaligus pengereman. Terus peringatan potensi tabrakan belakang. Itu. Untuk kenyamanan di sini ada yang tadi pengaturan menu bintang tadi ya. Terus ada untuk pengaturan spion ini auto fall atau tidak, auto lipat atau tidak. Kemudian untuk pintu, semua pintu atau cuma driver pada saat unlock. Terus untuk penguncian pintu juga mau driver atau semua pintu. Untuk pengaturan lampu-lampu di sini ada namanya follow me home untuk menghidupkan lampu pada saat kita keluar dari mobil, tapi tetap harus menghidupkan lampu setelah mobil mati. Kemudian auto high beam. Kemudian untuk
mencari kendaraan di tempat parkir ada ini cuma hazard aja. Ini hazard dan klakson. Terus welcome light ketika lampu kita masuk ke dalam mobil. Untuk pengaturan lainnya, auto hold ini untuk aktifkannya di sini ya, ke mode standby. Ini harus mobil kondisi kita harus pakai seatbelt. Terus power off ini untuk mematikan kendaraan dan cuma bisa berfungsi pada saat transmisi di P. Tapi kalau transmisi di D, dia tidak akan bisa digunakan. Kemudian shift lock untuk menjaga transmisi tetap terkunci di posisinya jika tidak sengaja diputar. Kemudian folder ini untuk USB, kalau ada USB nanti. Ada settingan secara umum. Pertama untuk terang redupnya layar, bahasa, jam. Kemudian ada untuk ini otomatis ya, kalau waktunya bisa setting otomatis atau manual tergantung kebutuhan. Kemudian untuk pengaturan pada saat mati layar tadi ya, nanti akan muncul waktu. Kemudian Bluetooth yang terhubung dan untuk sinkronisasi suara, sinkronisasi kontak, volume, pengaturan volume. Di sini juga ada untuk kalau kita makin kencang maka suaranya akan semakin kuat. Untuk equalizer juga bisa diatur sendiri. Kemudian lagi untuk pengaturan speakernya sebelah mana. 3D sounds tergantung kebutuhan kita. Wireless ini untuk sistem musik online ya. Kemudian ini untuk softwarenya. USB, kalau sudah ada USB yang terkoneksi. Buku panduan bisa dilihat dari sini juga ya, buku panduannya. Kemudian ada navigasi, ada suara. Ini tentang MG-nya. Nah, perintah suaranya di sini ya. Jadi kita bisa setting pada saat kita hidupkan mobil, suara sambutannya itu seperti apa. Untuk peringatan tekanan ban, peringatan baterai lemah, peringatan ini untuk satu kali panggil aja. Misalnya, hello MG. Hi, how can I help? Turn off AC. Climate control is off. Nah, oke. Untuk hidupkan AC juga bisa dari sini ya. Nanti dia akan kembali ke pengaturan sebelum dimatikan tadi. Kemudian ini untuk aktivasi My MG-nya tadi. Jadi mobil ini itu sudah ada fitur iSmart. Jadi kita nanti bisa menggunakan untuk lihat kondisi mobil, lokasi mobil di mana, terus seperti apa. Terus ini energy management yang tadi ya. Ada radio seperti biasa. Ada untuk service, call centernya, posisi showroom nanti bisa lihat di sini juga ya, tempat servisnya. Call center di mana nanti bisa juga dihubungin. Kemudian lifestyle ini belum berfungsi. Account ini karena belum diaktifkan ya. Jadi ini untuk koneksi iSmart-nya tadi. Jadi harus diaktifkan dulu iSmart baru nanti bisa berfungsi. Inbox, kemudian user manual seperti tadi. Dia sudah ada SIM card di dalam head unit ini ya. Jadi akan lebih praktis pada saat dan sudah ada dapat kuota tersendiri dari MG Indonesia. Di sini ada navigasi juga. Navigasi sesuai dengan online, ini sudah online ya. Ada audio, shortcutnya, ada telepon dan ada kamera 360. Ini tampilan depan, dia wide ya. Tampilan samping kiri, belakang, samping kanan. Nah, ini untuk tampilan 360-nya. Ini untuk garis bantu. Jadi pada saat kita belok pada saat transmisi mundur, kita coba ya. Nanti dia akan
ini ada garis bantu untuk jarak dan ada garis untuk sebentar. Nah, di sini juga ada garis pada saat kita putar setirnya berapa. Seperti itu. Oke, di sini ada wireless charger untuk handphone yang sudah mendukung, and parking brake. Nah, pada saat parking brake ini kita nggak perlu rilis secara manual, dia akan otomatis mati pada saat kita pindah per transmisi D atau posisi mundur. Tuh. Kemudian di sini ada tombol volume, tombol home, hazard di sini ya. Front defogger, rear defogger, on off AC. Oke. Terus di sini di bawah juga ada untuk charger ya, port charger. Di sebelah kiri itu untuk audio. Misalnya kita mau Android Auto atau Apple CarPlay. Di sini ada USB port pengecasan 12 volt, ada USB Type C, cup holder, tempat penyimpanan lagi yang bisa ditutup, ada tempat penyimpanan lagi berbentuk jaring, ada box console box. Kemudian di sini juga ada console box lagi, glove box ya. Oke, di sini juga ada console box untuk penyimpanan. Dia sudah soft opening ya. Tuh. Jok. Ini versi CBU dia masih warna putih joknya. Dia tengahnya kombinasi kulit dan fabric. Kemudian di sini untuk sun visor sudah ada kacanya. Sudah ada kaca. Terus ada tempat kacamata. Ada lampu. Ini untuk mikrofonnya ya. Oke. Terus kita lihat lagi di bagian driver juga sudah ada kaca. Itu, sudah ada kaca. Nah, oke, kita lihat ke bagian belakang. Dan sambil hidupkan hazard, di sini ada tombol penguncian pintu, ada tombol untuk spion, auto lipat spion, pengaturan spionnya, kemudian pengaturan ketinggian lampu, kemudian lagi ini power windows all auto ya, jadi bukan cuma driver aja tapi semua pintu. Oke, kita di sini juga ada cup holder. Kita lihat ke bagian belakang. Dia pada saat kita keluar buka pintu, dia akan kemudian standby, jadi akan cukup aman. Tuh, di sini sudah elektrik 6 arah. Seperti itu. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Di sini ada tempat penyimpanan. Dari belakang ada 2 tempat lagi di atas. Ini layout dari dashboardnya ya, dari bagian penumpang. Oke. Kemudian ini sudah ada ISOFIX, seatbelt 3-3-nya lengkap untuk 3 penumpang belakang. Kita lihat ke bagian belakang. Ini desain lampu belakangnya ya. Ini desain lampu belakang. Di sini juga lampu bagian atas ini nyala. Jadi kalau pada saat malam akan lebih cantik tampilannya. Di belakang ada sensor parkir 4 titik. Ada kamera belakang di sini. Dan ada 2 model sayap. Nah, kita lihat bagasi ya. Di sini juga ada rear defogger. Kita lihat bagasi. Bagasi di sini ada separator, jadi akan lebih aman jika bawa barang-barang yang gampang kelihatan dari luar. Terus
Nah, ini charger bawaan ya. Jadi untuk mobile charging ini 2200 watt. Di sini bagasi. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi di bawah. Tempat penyimpanan, ada tire repair kit. Kemudian ada kompresornya juga. Ada untuk towing. Ada segitiga pengaman, apar, tempat penyimpanan lagi di samping. Nah, ini tampilan dari belakang ya. Tampilan dari belakang. Kemudian untuk rem sudah cakram depan belakang, udah ada ABS, EBD, hill start assist, hill auto hold. Ini tampilan dari sebelah kiri. Dan ini bisa dilipat 40, 60. Ini versi 60% nya. Di sebelah kiri, di samping kanan sebelah versi 40%. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ada untuk tempat penyimpanan lagi di pintu. Kita lihat bagian depan. Nah, ini untuk port charger, dia sudah menganut sistem CCS2. Dan ini AC dan DC ya. AC dan DC, ini indikator baterai. Ini indikator baterai ya. Oke, kita lihat bagian samping kiri. Ini layout dashboardnya dari penumpang depan. Ini soft touch ya. Ini soft touch. Airbag ada 6 di bagian depan, bagian samping jok depan, dan di bagian pilar. Di bagian pilar juga ada airbag. Nah, ini desain dashboardnya, desain center konsolnya itu floating. Nah, kita lihat bagian depan, tampilan depan untuk lampu-lampunya. Lampu-lampu semua sudah LED ya. Oke, sekian sedikit review mengenai MG4 Electric atau MG4 EV. Tambahan sedikit, di atas ini juga ada sensor kamera untuk ADAS. Jadi dia lengkap ADAS-nya, ada sensor, radar, dan ada kamera. Oke, tambahan lagi sedikit, ini untuk fitur tadi ya, driving assistantnya dia kalau off seperti ini, ada adaptive cruise saja yang diaktifkan, atau sekaligus dengan traffic jam assist. Ini bisa untuk sampai kecepatan rendah, bisa sampai kecepatan 0. Jadi kita bisa ngikutin kecepatan mobil depan tanpa dengan catatan kita harus jaga jarak juga ya. Terus di sini tambah sedikit lagi, dia sudah auto dimming.